Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan penawaran umum yang setingkat dengan soal UTBK SNBT yang akan kita kerjakan pada 45 menit ke depan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal penawaran umum. Nah, jadi seperti biasanya kita akan tampilkan beberapa soal, teman-teman bisa jawab sendiri. Kemudian sambil teman-teman jawab, kita akan coba bahas materi-materi atau beberapa topik yang berkaitan dengan soal yang akan dibahas. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Apabila memahami teknik artikulasi, teknik dinamik, serta teknik phrasing, seorang pianis telah menguasai teknik bermain piano. Nah, apabila seorang pianis bernama Rashid telah memahami teknik artikulasi, dinamik, namun belum menguasai teknik phrasing, maka pernyataan berikut yang benar adalah. Nah, jadi soal di atas, jadi soal yang pertama ini, langsung kita dihadapkan pada sebuah model implikasi ya. Kita langsung dihadapkan dengan model implikasi, pernyataan logika berupa implikasi, dan pernyataan logika yang implikasi itu selalu dinyatakan dalam bentuk jika P maka Q ya. Jika P maka Q. Biasanya kita ganti kata maka dengan tanda koma. Nah, jika P Q. Nah, sekarang pada pernyataan yang di atas kita memiliki perincian. Di sini kita lihat pada kalimat yang pertama, apabila memiliki teknik artikulasi, dinamik, serta phrasing. Nah, maka perinciannya ini adalah 3 item yang pertama ya. Jadi, perinciannya adalah ketika memahami teknik artikulasi, kemudian dinamik, serta teknik phrasing. Jadi, kita punya 3 kriteria, yaitu artikulasi, dinamik, dan phrasing. Nah, jadi ketika tiga-tiganya ini telah terpenuhi menurut soal, maka seorang pianis telah menguasai teknik bermain piano. Nah, jadi teknik itu harus dilakukan oleh ketiganya ini. Nah, kita memiliki pernyataan dan ya, kita memiliki sebuah premis awal yang semuanya dihubungkan dengan kata dan atau dengan menggunakan kata serta ya. Serta itu kurang lebih ekivalen dengan tanda dan. Nah, jadi kalau kita mendapatkan pernyataan dan atau pernyataan konjungsi seperti ini, jadi disebutnya sebagai konjungsi ya. Disebutnya sebagai konjungsi, dan apa itu konjungsi? Misalnya konjungsi itu bentuknya seperti ini. Konjungsi itu adalah pernyataan yang benar jika semua proposisinya benar. Jadi harus benar semua P-nya dengan Q-nya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan 2 pernyataan ya. Kalau kita menggunakan 2 pernyataan, misalnya pernyataan P dengan pernyataan Q, maka semuanya harus benar. Jadi baik P-nya maupun Q-nya semuanya harus benar. Kalau kita memiliki pernyataan yang seperti ini, pernyataan yang seperti pada soal, kita memiliki 3 pernyataan ya. Kita memiliki 3 pernyataan, yaitu artikulasi, dinamik, dan phrasing. Sehingga 3-tiganya harus bernilai benar supaya konjungsi itu bernilai benar. Nah, sekarang kalau kita lihat di soal, seorang pianis bernama Rashid telah memahami teknik artikulasi, jadi artikulasinya sudah dipahami, dinamiknya sudah dipahami, namun belum menguasai teknik phrasing. Nah, jadi ada satu teknik yang belum dikuasai, yaitu teknik phrasing. Sehingga kalau kita lihat, maka tidak benar semua. Ingat tadi konjungsi itu hanya bernilai benar kalau semua P, Q, atau semua elemen-elemennya itu bernilai benar. Nah, oleh karena itu, karena ada satu yang salah pada bagian presidennya, pada bagian sini ada satu yang salah, maka kita bisa rangkum seperti ini. Kalau misalnya kita memiliki pernyataan X misalnya, X maka teknik, pernyataan implikasinya, kemudian pernyataannya di 3 ini karena ada satu salah, maka pernyataannya menjadi salah. Kita tuliskan dalam bentuk negasi X, maka ini akan terkena kesalahan berpikir ya. Oleh karena itu, simpulannya tidak ada ya. Simpulannya tidak ada. Oleh karena itu, tidak bisa kita nyatakan bahwa dia telah menguasai, dan kita tidak bisa nyatakan bahwa dia tidak menguasai. Ya, kita cuma bisa katakan bahwa dia belum tentu menguasai teknik bermain piano. Karena kita tidak bisa menyimpulkan. Tidak bisa menyimpulkan kenapa? Karena simpulannya tidak valid,
Karena kita tidak bisa menentukan apakah tekniknya ini sudah dipahami atau tekniknya belum dipahami. Jadi kita tidak tahu apakah tekniknya sudah dipahami atau belum. Karena ada satu bagian teknik yang belum dikuasai, yaitu teknik phrasing. Kenapa bukan yang alfa? Karena ya kalau kita ingin mengetahui kata hampir, maka kita perlu mengetahui ada kuantitas yang perlu dipenuhi. Ya, ada kuantitas yang perlu dipenuhi untuk mencapai kata hampir. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa menentukan karena tidak ada standarisasi. Tidak ada standar pada soal sebagaimana yang dikatakan sebagai hampir, sebagaimana yang dikatakan sepenuhnya menguasai dan sebagainya. Kita cuma tahu dia menguasai, dia belum menguasai, atau dia belum tentu atau mungkin menguasai. Nah, oleh karena itu maka jawabannya adalah delta. Nah, ingat kembali kalau kita mengerjakan soal implikasi, ada dua bentuk yang simpulannya tidak ada ya. Yang pertama, jadi ada dua bentuk yang simpulannya tidak ada. Yang pertama itu adalah bentuk seperti ini. Ini tidak memiliki simpulannya, atau kita katakan sebagai tidak valid. Kemudian ini namanya adalah ada namanya denying the cause, jadi menolak preseden atau menolak penyebab kejadian. Kemudian yang kedua, yang juga salah atau tidak memiliki simpulan, affirming the consequence, implikasi Q, kemudian Q itu tidak memiliki simpulan, alias tidak bisa kita tarik simpulannya sama sekali. Jadi dua ini, denying the cause maupun affirming the consequence, itu tidak memiliki simpulan. Dan pada soal yang sebelumnya kita menemukan bentuk yang pertama, yaitu denying the cause. Oke, jadi seperti ini untuk soal yang pertama. Ya, jadi soal nomor 1 jawabannya adalah delta. Dengan mempertimbangkan kembali materi tentang implikasi, materi tentang dasar-dasar implikasi, bagaimana keadaan ketika tidak ada simpulannya, dan juga dengan mengingat bagaimana sifat dari pernyataan konjungsi. Oke, itu untuk soal nomor 1. Jadi nomor 1 jawabannya adalah delta ya. Yaitu Rashid belum tentu menguasai teknik bermain piano. Nah, kita masuk di soal nomor 2. Jadi soalnya agak panjang kelihatannya. Kita punya soal yang agak panjang. Seorang teknisi komputer harus memiliki perangkat lunak berlisensi jika ingin membuka jasa perbaikan komputer resmi. Hal tersebut juga berlaku untuk Andy. Nah, sekarang, kalau kita ingin menuliskan pernyataannya ya, kita tuliskan pernyataannya dulu. Seorang teknisi komputer harus memiliki perangkat lunak berlisensi jika ingin membuka jasa perbaikan komputer resmi. Nah, notice bahwasanya kata jika itu berada pada pertengahan kalimat. Nah, ingat selalu bahwasanya kata jika dalam sebuah pernyataan perandaian itu, kata jika itu akan selalu diikuti oleh sebab ya. Kata jika selalu diikuti oleh sebab. Jadi ketika kita memiliki P implikasi Q, maka kata jika itu akan selalu mengikuti P. Jadi setelah kata jika itu selalu adalah P atau selalu sebab. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat yang di atas, seorang teknisi komputer harus memiliki perangkat lunak berlisensi jika ingin membuka jasa perbaikan, maka yang menjadi sebabnya adalah ingin membuka jasa perbaikan komputer resmi. Nah, kita tulis saja dalam bentuk kata kunci. Jika ingin membuka jasa, maka seorang teknisi harus memiliki perangkat lunak berlisensi. Nah, jadi kita bisa tuliskan seperti itu, jasa maka lisensi. Dan hal itu berlaku juga untuk Andy. Jadi kalau misalnya Andy ingin membuka jasa perbaikan komputer resmi, jadi ini berlaku juga untuk Andy. Nah, jadi jika Andy ingin membuka jasa, maka dia harus memiliki lisensi. Nah, tinggal kita lihat masing-masing opsinya. Kita lihat opsi alfa, Andy tidak ingin membuka jasa perbaikan komputer, tidak ingin membuka jasa, atau ia harus memiliki perangkat lunak berlisensi. Nah, ini adalah opsi alfa. Nah, tidak sama, maka kita lihat lagi di B. Andy tidak ingin membuka jasa perbaikan komputer, atau ia tidak harus memiliki perangkat lunak berlisensi. Nah, lagi-lagi berbeda pernyataannya dengan yang kita peroleh sebelumnya. Kemudian kita lihat yang C. Andy ingin membuka jasa perbaikan komputer resmi, atau dia harus memiliki perangkat lunak berlisensi.
Nah, hampir sama, yang membedakan adalah tandanya ya. Karena kita harusnya menggunakan tanda implikasi, bukan tanda disjungsi. Bukan tanda atau ini ya, tapi kita harus menggunakan implikasi atau jika maka. Kita lihat yang delta, Andy ingin membuka jasa perbaikan komputer resmi. Membuka jasa atau ia tidak harus memiliki perangkat lunak berlisensi. Nah, lagi-lagi tidak sama dengan pernyataan di atas. Sekarang kita lihat yang E. Jika Andy tidak ingin membuka jasa perbaikan komputer resmi, negasi jasa, maka ia harus memiliki perangkat lunak berlisensi. Sudah betul kita menggunakan implikasi, tapi ternyata tidak sama dengan model yang di atas. Nah, kalau begitu apakah ini tidak ada jawabannya? Nah, belum tentu ya. Karena ada satu konsep yang kita harus ingat kembali ketika kita membahas tentang implikasi. Nah, yaitu kita harus memikirkan atau kita harus mempertimbangkan bentuk ekivalensinya ya. Kita harus memikirkan bentuk ekivalensinya karena implikasi itu memiliki bentuk yang ekivalen terhadap pernyataan disjungsi, disjungsi. Jadi P implikasi Q itu ekivalen atau sama dengan negasi P atau Q. Nah, jadi ketika kita punya pernyataan implikasi seperti ini, maka kita bisa ganti menjadi sebuah pernyataan disjungsi ya. Tidak bisa ganti dengan pernyataan disjungsi. Misalnya, kita memiliki P implikasi R misalnya, maka kita bisa ubah menjadi negasi P atau R. Kalau kita gunakan pernyataan yang di atas, jasa maka lisensi, maka itu akan sama dengan negasi jasa. Jadi kita tinggal ubah pernyataan yang sebelah kiri. Nah, jadi P-nya tadi menjadi negasi P, kita tinggal ubah pernyataan sebelah kiri. Jadi negasi jasa, atau, kita menggunakan tanda atau, perhatikan baik-baik perbedaan tandanya, negasi jasa atau lisensi. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah alfa ya. Jawaban yang tepat adalah alfa. Andy tidak ingin membuka jasa perbaikan komputer resmi atau ia harus memiliki perangkat lunak berlisensi. Nah, jadi setelah kita masukkan Andy-nya ke dalam kejadian ini, dan kalau misalnya tidak ada opsi yang tepat, maka kita perlu melakukan ekivalensi implikasi. Kita lihat apa bentuk ekivalen dari pernyataan tersebut yang ada pada opsi-opsi jawaban. Nah, jadi yang sama adalah pernyataan alfa karena kita mempertimbangkan ekivalensi implikasi. Oke, jadi itu untuk soal yang nomor 2 ya. Jadi ingat kembali ada tentang ekivalensi implikasi. Oke, jadi ingat tadi kalau misalnya teman-teman sudah tulis tentang rumusnya dan sebagainya, kita akan masuk ke soal selanjutnya. Ya, jadi kita telah membahas soal nomor 2, kita akan langsung masuk soal nomor 3. Nah, jadi ingat kembali ekivalensi implikasi, siapa tahu masuk di UTBK. Oke, kita masuk di soal yang nomor 3. Di akhir pekan, Sindarov berencana untuk berlatih catur atau memperbaiki plafon rumahnya yang rusak. Temannya sempat mengajaknya untuk berlibur ke pantai, namun karena tidak ada yang menemani ibunya di rumah, ajakan itu ia tolak. Nah, jadi apa yang paling pasti benar mengenai informasi di atas? Nah, jadi kita memiliki informasi. Apa informasi yang kita miliki? Bahwasanya Sindarov berencana untuk berlatih catur atau memperbaiki plafon rumahnya yang rusak. Jadi catur atau plafon. Temannya sempat mengajaknya untuk berlibur ke pantai, tapi ditolak ya. Jadi karena ajakan ke pantainya ditolak, maka ini yang akan terjadi. Ya, dia akan berlatih catur atau dia akan memperbaiki plafon. Nah, kita lihat yang alfa. Jika Sindarov berlatih catur, maka ia akan memperbaiki plafon. Hampir sama, tapi lagi-lagi yang membedakan adalah tandanya ya. Kemudian kita lihat yang B, jika Sindarov tidak berlatih catur, negasi catur, ia tidak memperbaiki plafon di rumahnya yang rusak, negasi plafon. Oke, tidak sama, kita masuk ke opsi Charlie. Jika Sindarov tidak berlatih catur, ia akan memperbaiki plafon di rumahnya yang rusak. Oke, masih tidak sama, kita masuk ke opsi Delta. Jika Sindarov berlatih catur di akhir pekan, ia tidak memperbaiki plafon rumahnya yang rusak. Nah, masih berbeda dengan informasi yang kita miliki. Kita masuk di opsi E.
Sindarov berlatih catur di akhir pekan, dan ia akan memperbaiki plafon di rumahnya yang rusak. Hampir betul ya, hampir betul, tapi kalau hampir itu artinya masih salah. Jadi yang membedakan cuma tandanya ya, kita harusnya menggunakan tanda disjungsi, tapi soalnya menggunakan tanda konjungsi. Nah, karena tidak ada kita lihat jawaban yang persis sama nadanya, maka jangan lupa untuk menerapkan yang barusan kita bahas, yaitu ekivalensi implikasi ya. Nah, jangan lupa untuk menerapkan yang barusan kita bahas tentang ekivalensi implikasi, di mana P implikasi Q itu sama dengan negasi P atau Q. Nah, jadi kalau kita memiliki pernyataan disjungsi ini juga bisa kita ubah menjadi pernyataan implikasi ya. Nah, jadi pernyataan disjungsi itu kita juga bisa ubah menjadi pernyataan implikasi. Caranya sama, tinggal kita ubah pernyataan yang di sebelah kiri. Jadi kalau kita punya catur atau plafon, maka kalau kita ubah jadi implikasi, menjadi negasi catur, maka plafon. Jadi kalau tidak bermain catur, maka dia akan memperbaiki plafon di rumahnya yang rusak. Jadi jawabannya yang tepat adalah ya opsi Charlie ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah C. Jika Sindarov tidak berlatih catur, maka ia akan memperbaiki plafon di rumahnya yang rusak. Sekali lagi, 2 soal berturut-turut kita menggunakan konsep ekivalensi implikasi. Oke, jadi tapi di soal sebelumnya kita mengubah pernyataan implikasi menjadi pernyataan disjungsi. Kemudian untuk soal yang nomor 3, tadi kita mengubah pernyataan disjungsi menjadi pernyataan implikasi. Nah, mungkin ada yang bertanya, Kak, bagaimana kalau pernyataan konjungsi? Bisa tidak kita ubah konjungsi menjadi implikasi? Nah, ingat kalau pernyataan konjungsi itu ekivalennya dengan negasinya implikasi. Jadi, kalau kita memiliki P dan Q, maka ini justru sama dengan atau ekivalen dengan negasi dari P implikasi negasi Q. Nah, jadi ini kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya bagaimana kalau pernyataan konjungsi ya. Kalau pernyataan konjungsi berarti ekivalennya dengan negasi dari pernyataan implikasi. Tapi karena tidak terlalu banyak yang keluar mengenai negasi implikasi, maka kita simpan saja di sini untuk pengayaan ya. Oke, itu terkait dengan soal nomor 3. Nah, sekarang kita akan masuk pada soal yang nomor 4. Oke, kalau teman-teman mungkin sudah tulis atau sudah screenshot, kita hapus saja. Kita masuk ke soal yang keempat. Oke, singkat soalnya. Seluruh alat masak di dapur milik Hanabi berasal dari merek X, dan beberapa alat masak yang terbuat dari kayu itu bukan berasal dari merek X. Nah, jadi di soal nomor 4 ini, kita memiliki soal dengan materi ini ya. Silogisme kategorial, atau biasanya orang juga menyebut dengan logika kuantor ya. Kalau teman-teman pernah belajar sebelumnya, biasa juga dikenal dengan nama logika kuantor, yaitu silogisme kategorial. Nah, bagaimana caranya kita mengerjakan silogisme kategorial? Nah, mungkin bisa dihafal saja penarikan simpulannya. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak ingin menghafal metode penarikan simpulannya, maka kita bisa gunakan cara diagram Venn ya. Nah, kita punya 2 pernyataan. Pernyataan pertama adalah seluruh alat masak yang milik Hanabi. Jadi kita tulis saja kata kuncinya. Milik Hanabi itu berasal dari merek X. Kemudian kita lihat pada pernyataan yang kedua, beberapa alat masak yang terbuat dari kayu itu bukan berasal dari merek X. Nah, apa ini tanda-tandanya? Kenapa ada huruf A terbalik? Kenapa ada huruf E terbalik? Nah, huruf A terbalik itu, huruf A yang terbalik ini menyatakan bahwa dia adalah pernyataan universal. Menyatakan bahwa itu adalah kuantor universal yang mewakili seluruh populasi. Mewakili seluruh populasi atau 100% dari populasi. Kemudian, kalau kita lihat yang begini, yang huruf E terbalik seperti ini, maka ini namanya adalah kuantor eksistensial. Atau dia hanya mewakili sebagian populasi. Dia hanya, bukan sebagian ya.
Seluruh populasi, setidaknya satu populasi ya. Cuman kita menggunakan kata kunci beberapa. Kata kuncinya adalah beberapa, kemudian sebagian, dan lain-lain. Nah, untuk kontur universal, maka kata kuncinya ya tentu saja kata seluruh, kata semua, dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya kita menggambar diagram Venn-nya? Yang pertama adalah kita tinggal identifikasi saja apa saja term yang kita pakai. Term itu kayak berapa pernyataan berbeda di sini. Jadi ada term Hanabi, ada X, dengan ada kayu. Nah, jadi kita melihat 3 term yang berbeda, kemudian kita tinggal gambar lingkarannya untuk masing-masing. Jadi untuk masing-masing term kita tinggal gambar saja diagram Venn-nya. Kita gambar saja lingkarannya. Misalnya ini, kemudian ini. Nah, jadi lingkaran atas kita kasih untuk Hanabi misalnya. Kemudian yang kedua adalah X. Kemudian yang ketiga ini adalah kayu. Nah, misalnya saya bisa berikan masing-masing daerah ini dengan label nomor-nomor ya. Kita bisa berikan penomoran. Misalnya ini nomor 1, 2, 3, 4. Ini random saja ya. Bebas nomornya. Ini 6 misalnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita kerjakan kalau kita memiliki diagram Venn seperti ini? Di apa ini diagram Venn? Nah, kalau kita memiliki pernyataan yang universal, maka kita tinggal hapus dengan cara diarsir. Jadi kita tinggal hapus atau arsir yang tidak perlu. Maksudnya yang mana? Jadi misalnya kita memiliki pernyataan yang pertama bahwa semua Hanabi itu adalah X. Jadi semua yang masuk dalam lingkarannya Hanabi itu harus masuk di lingkarannya X. Jadi kalau misalnya ada Hanabi yang tidak masuk di X, maka itu akan kita hapus ya. Misalnya kalau kita perhatikan diagramnya Hanabi ini ada daerah 1, 4, 5 dengan 3, maka tentu saja yang akan kita hapus adalah Hanabi yang tidak masuk di X. Karena ingat semua Hanabi, seluruh Hanabi itu masuk di X. Jadi kita tinggal hapus Hanabi yang tidak masuk di X, yaitu daerah 1. Jadi daerah 1 akan kita hapus. Jadi yang diarsir ini artinya dihapus ya. Memang agak cenderung counterintuitif kalau kita mengerjakan diagram Venn, karena biasanya itu kalau diagram Venn kan kita arsir yang daerah himpunan penyelesaiannya ya. Tapi dalam logika kuantor ini kita hapus kita arsir yang kita hapus ya. Jadi artinya tidak ada nanti simpulan pada daerah yang sudah saya arsir dengan warna hijau. Nah, jadi daerah 1 kita arsir karena daerah 1 itu adalah Hanabi yang tidak masuk di X. Daerah mana lagi Hanabi yang tidak masuk di X? Yaitu daerah 4. Karena daerah 4 ini, semua yang di daerah 4 itu tidak masuk di X. Nah, jadi kita hapus juga daerah 4. Jadi yang kita hapus tadi adalah daerah 1 dengan daerah 4. Nah, karena itu adalah Hanabi yang tidak masuk di X. Nah, jadi yang tersisa ini, daerah 2, 3, 5, 6 dengan 7. Nah, kemudian kita tinggal masukkan sesuai dengan kontur eksistensial. Jadi kalau kita punya kontur eksistensial atau yang menggunakan kata sebagian atau beberapa, maka kita tinggal tandai dengan silang ya. Kita tinggal silangkan saja pada daerah yang tepat. Misalnya, beberapa kayu itu bukan X. Jadi kita tinggal cari kayu yang tidak masuk di X, yaitu daerah 6. Oke, kita rapikan sedikit dulu. Jadi nanti kita tinggal cari mana kayu yang tidak masuk di X. Nah, yaitu daerah, jadi yang termasuk dalam daerah ini berdasarkan kalimat kedua adalah daerah 6. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah selesaikan semua premis, maka kita perlu ingat bahwa simpulan harus memuat X. Jadi harus ada X-nya itu simpulannya. Jadi kita tinggal lihat yang alfa, semua alat masak yang terbuat dari kayu tidak berada di dapur milik Hanabi. Jadi kalau kita ingin analisis opsi alfa, jadi setelah kita gambar diagramnya, kita analisis satu persatu. Misalnya, kalau opsi alfa,
semua alat masak yang terbuat dari kayu itu bukan berada di dapur Hanabi. Semua kayu bukan Hanabi. Nah, ternyata salah ya, karena ada daerah 5. Kemudian kita lihat yang B. B menyatakan bahwasanya beberapa alat masak yang terbuat dari kayu itu tidak berada di dapur milik Hanabi. Beberapa kayu tidak masuk dalam lingkaran Hanabi. Ada tidak? Ada ya, yaitu daerah X. Daerah X ini adalah kayu, lingkarannya kayu, yang tidak masuk dalam lingkarannya Hanabi. Dan karena cuma beberapa, maka opsi yang kita ambil adalah opsi Bravo. Nah, jadi jawabannya adalah Bravo. Tapi kita akan lihat lagi kenapa bisa yang lain salah. Misalnya kita lihat opsi C, beberapa alat masak yang terbuat dari kayu itu berada di dapur milik Hanabi. Nah, jadi kita tinggal cari kayu yang masuk lingkaran Hanabi, yaitu daerah 5 ya. Jadi daerah 5 adalah kayu yang masuk dalam lingkarannya Hanabi. Nah, tapi meskipun daerah 5 itu ada, tapi tidak ada tanda X-nya. Jadi ingat, simpulan itu harus memuat tanda X. Oke, jadi C salah. Kemudian kita lihat yang D, tadi jawabannya adalah Bravo ya. Semua alat masak yang terbuat dari kayu berada di dapur milik Hanabi. Semua kayu adalah Hanabi. Salah ya, karena ada daerah X yang berada di luar lingkaran Hanabi. Kemudian kita lihat yang E. Semua alat masak yang tidak terbuat dari kayu, itu tidak berada di dapur milik Hanabi. Yang bukan kayu berarti 3 dengan 2, itu tidak berada di Hanabi. Salah ya, karena ada daerah 2. Nah, makanya opsinya adalah opsi Bravo. Ya, jadi jawaban untuk nomor 4 ini adalah Bravo ya. Oke, itu untuk logika kuantor atau silogisme kategorial. Jadi kita bisa menentukan simpulannya atau memvalidasi simpulannya dengan menggunakan diagram Venn. Jadi kalau kita gunakan diagram Venn, kita perhatikan apakah dia kuantor yang universal atau eksistensial. Kalau universal, maka kita hapus atau arsir yang tidak perlu. Dan kalau misalnya eksistensial, tinggal kita tandai dengan menggunakan tanda silang pada daerah yang sesuai. Oke, itu untuk soal nomor 4. Sekarang kita akan masuk ke soal yang selanjutnya. Di soal nomor 5. Nah, jadi ini tadi cara untuk mengerjakan soal logika kuantor atau silogisme kategorial ya. Kita menggunakan diagram Venn. Nah, kalau teman-teman mau hafal simpulannya bahwasanya kalau pernyataan pertamanya adalah universal positif. Nah, jadi pernyataan pertamanya adalah universal positif. Ini kan universal positif, tidak ada negasinya. Kemudian pernyataan keduanya adalah eksistensial negatif, maka simpulannya adalah eksistensial negatif. Tapi bentuknya seperti ini ya, jadi hati-hati kalau ingin menghafal simpulan dari silogisme kategorial, karena peletakan termnya ini akan mempengaruhi kesimpulan ya. Oke, jadi ini untuk soal nomor 4, kita akan langsung masuk ke soal yang nomor 5. Oke, kita lihat soal nomor 5. Apabila ingin berprofesi sebagai pengawas konstruksi di proyek tertentu, seseorang harus memiliki sertifikat pelatihan K3 dalam negeri atau luar negeri. Carmila memiliki sertifikat pelatihan K3. Simpulan informasi di atas adalah Carmila ingin berprofesi sebagai pengawas konstruksi pada proyek-proyek tertentu. Nah, bagaimana kualitas simpulan ini? Nah, pertama-tama kita tinggal cari dulu simpulannya pernyataan di atas. Kalau kita lihat informasinya, kalau ingin berprofesi sebagai pengawas konstruksi pada proyek-proyek yang tertentu, maka dia harus atau seseorang harus memiliki sertifikat pelatihan K3 dalam negeri atau luar negeri. Nah, jadi harus memiliki sertifikat dalam negeri atau luar negeri. Kita menggunakan kata atau ya. Nah, sekarang katanya Carmila memiliki sertifikat pelatihan K3. Oke, perlu dihati-hatikan ini pernyataan yang kedua. Carmila memiliki sertifikat pelatihan K3. Kalau dia memiliki sertifikat pelatihan K3, maka cuma ada 2 kemungkinan instansi yang mengeluarkan, yaitu instansi dalam negeri atau luar negeri. Ya, karena kan seperti itu kondisinya di dunia ini ya. Kalau bukan di dalam negeri, berarti pasti di luar negeri. Nah, jadi karena dia telah memiliki sertifikat K3, maka kita tidak tahu apakah dia memiliki sertifikat dalam negeri atau sertifikat luar negeri. Jadi kita tuliskan saja dalam negeri atau luar negeri. Jadi kondisi akhirnya, bukan kondisinya ya, lebih ke akibatnya ini terpenuhi. Dia memiliki sertifikat pelatihan K3. Tapi kita cuma tidak tahu sertifikatnya itu sertifikat dalam negeri atau sertifikat luar negeri. Yang penting ada ya.
sudah ada sertifikatnya, kita cuma tidak tahu dia dalam negeri atau luar negeri. Sesuai dengan pernyataan yang pertama ya, sesuai dengan akibat dari pernyataan yang pertama. Nah, jadi bentuk ini sesuai dengan bentuk kesalahan berpikir yang tadi kita kerjakan, tadi kita dapat P implikasi Q, kemudian yang terjadi adalah Q-nya. Maka ini simpulannya tidak ada ya. Kita tidak bisa menarik simpulan. Oleh karena itu, soal ini tidak memiliki simpulan ya. Nah, jadi simpulannya tidak ada. Kenapa simpulannya tidak ada? Karena kita tidak tahu apakah pengawasnya terjadi atau pengawasnya tidak terjadi. Nah, jadi kita tidak tahu apakah pengawasnya terjadi atau pengawasnya tidak terjadi. Sehingga bisa kita asumsikan, kita bisa kira-kirakan saja bahwa mungkin pengawasnya tidak terjadi atau mungkin juga terjadi pengawasnya. Nah, kalau kita lihat simpulannya, Carmilla ingin berprofesi sebagai pengawas konstruksi di proyek tertentu. Ya, relevan sebenarnya ya, relevan dengan informasi yang diberikan, tapi karena simpulannya tadi kita tidak bisa tarik, maka kita tinggal ambil opsi Bravo ya. Mungkin benar. Nah, jadi mungkin benar kenapa? Karena simpulannya ini mungkin diakibatkan oleh pengawas, tapi karena kita tidak bisa validasi simpulannya, ya maka kita gunakan kata mungkin saja. Nah, jadi nomor 5 jawabannya adalah Bravo ya. Oke, kita coba ke satu lagi soal yang berkaitan dengan bacaan atau soal bacaan, kemudian selanjutnya kita akan coba soal-soal numerik atau soal hitungan. Oke, kita cari yang pendek-pendek saja, yang seperti ini, nomor 7. Memasak tanpa minyak banyak disukai karena menurunkan risiko penyakit jantung dan obesitas. Salah satu cara memasak tanpa minyak adalah dengan metode X yang dapat mencegah permasalahan kulit dan menurunkan risiko kanker. Oke, jadi katanya memasak tanpa minyak itu disukai, jadi kita memiliki, jadi soal yang seperti ini, soal yang di tipe nomor 7 ini namanya adalah, atau materinya secara umum adalah, nah ini masuk di materi induktif ya, jadi kita masuk di materi penalaran induktif. Nah, jadi kita memiliki kategori umum, nah, jadi pada soal ini kita memiliki dua kriteria ya, atau dua variabel, yaitu kita memiliki variabel umum, yaitu memasak tanpa minyak. Nah, jadi ini adalah variabel umumnya. Kemudian kita punya variabel khusus, yaitu dengan metode X ya. Nah, jadi kita punya dua variabel, yang umum adalah memasak tanpa minyak, kemudian yang khusus adalah metode X. Nah, jadi metode khusus ini harus mewarisi sifat-sifat dari karakteristik umumnya. Jadi harus memiliki sifat-sifat dari karakteristik umum. Misalnya, memasak tanpa minyak banyak disukai karena menurunkan risiko penyakit jantung dan obesitas. Jadi, menurunkan risiko penyakit jantung dan obesitas. Nah, menurunkan risiko penyakit jantung dan obesitas itu harus dimiliki oleh kriteria khususnya tersebut. Jadi kriteria khususnya, apapun yang nanti masuk di kriteria khusus itu, harus bisa menurunkan risiko penyakit jantung dan menurunkan risiko obesitas. Nah, salah satunya adalah X, yaitu metode X yang dapat mencegah permasalahan kulit dan menurunkan risiko kanker. Nah, jadi X ini selain memiliki dua ciri di atas, jadi harus memiliki dua ciri di atas, dia juga memiliki ciri yang baru ya, yaitu mencegah permasalahan kulit. Dia menurunkan permasalahan kulit dan menurunkan risiko kanker. Oke. Nah, jadi sifat-sifatnya X menurut soal ini ada 4 ya, yaitu menurunkan penyakit jantung, menurunkan risiko obesitas, menurunkan risiko penyakit kulit, dan menurunkan risiko kanker. Nah, jadi kita tinggal lihat mana pernyataan yang paling tepat. Metode memasak selain metode X. Nah, jadi yang opsi E ini sudah salah karena kita tidak membahas metode selain metode X. Ya, jadi opsi E ini salah. Kita lihat opsi delta. Semua metode masak tanpa minyak dapat mencegah permasalahan kulit. Nah, jadi permasalahan kulit ini hanya khusus untuk metode X saja ya. Jadi permasalahan kulit itu hanya masuk di kategori khusus. Jadi D salah. Metode memasak tanpa minyak yang menurunkan obesitas pasti mencegah masalah kulit.
Nah, kalau masalah kulit ini sekali lagi, itu adalah ciri khusus untuk X. Jadi kita hanya bisa ketahui itu untuk X saja, kita tidak bisa ketahui untuk metode-metode yang lain yang tidak disebutkan. Beberapa orang menggunakan metode memasak jenis X karena lebih sehat, kita keep saja dulu karena ini pernyataan yang B ini sesuai dengan informasi yang kita tarik tadi. Hanya metode memasak dengan jenis X yang dapat menurunkan obesitas. Kalau kita menggunakan kata hanya, berarti kita sudah mengasumsikan metode yang lain. Dan yang kedua adalah obesitas ini adalah ciri umum ya. Obesitas ini adalah menurunkan obesitas itu adalah ciri umum. Nah, oleh karena itu, karena dia adalah ciri umum, kita tidak bisa nyatakan bahwa itu hanya terjadi di X. Nah, jadi jawabannya adalah bravo ya. Oke, jadi soal nomor 7 jawabannya adalah bravo. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh soal penalaran induktif. Jadi biasanya kita banyak mengerjakan soal-soal berupa bacaan ya. Tapi bacaannya itu cukup mudah, materinya tidak terlalu banyak. Yang penting teman-teman bisa membaca dengan baik, tidak salah baca dan sebagainya. Oke, itu untuk soal nomor 7. Kita akan masuk soal hitungan, coba. Kita akan lihat soal hitungannya seperti apa, bagaimana caranya kita kerjakan soal hitungan yang seperti ini. 4,28 tambah 2, 3/5 dikalikan dengan 0,2. Nah, penyelesaiannya kita ingin minta dalam bentuk desimal, jadi nanti terakhir kita harus ubah menjadi bentuk desimal. Nah, bagaimana caranya kita ubah 2, 3/5 menjadi bentuk desimal? Nah, kita bisa menggunakan pecahan-pecahan istimewa ya. Bisa sebenarnya kita ubah dulu jadi pecahan biasa, jadi 13/5. Kemudian kita tinggal 13 bagi 5. 13 bagi 5 itu adalah 2,6 by the way. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengerjakan tanpa kita perlu bagi-bagi? Nah, kita perlu ketahui tentang pecahan istimewa ya. Kita perlu hafalkan beberapa pecahan istimewa. Coba tulis dulu. Pecahan istimewa. Seperdelapan ya. Seperdelapan, sepersembilan. Seperdua itu 0,5. Sepertiga itu 0,333. 4 ujungnya. Kemudian seperempat itu 0,25. Seperlima itu ada 25 ini. 0,25. Kemudian seperlima 0,2. Ini 0,16667. Kemudian sepertujuh itu adalah 0,1428. Seperdelapan itu adalah 0,125. Jadi sebaiknya dihafal yang khusus dengan angka-angka yang kalian lihat di layar ini ya. 125. Ini 0,111. Kemudian sepersepuluh itu 0,1. Sepersebelas 0,0909. Seperdua-puluh-lima itu adalah 0,04. Dan seperlima-puluh adalah 0,02. Nah, jadi ini adalah pecahan-pecahan istimewa. Jadi kalau kita ingin mengubah pecahan campuran atau pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau persen, kita bisa menggunakan pecahan-pecahan istimewa itu. Jadi bagaimana caranya kita ubah 2, 3/5 menjadi pecahan desimal kalau kita ingin menggunakan pecahan istimewa? Jadi 2, 3/5 langsung saja kita tuliskan. Jadi kalau pecahan campuran itu cukup gampang, langsung saya tuliskan di depannya 2 koma. Ya, jadi 2, 3/5 itu 2 koma. Tinggal kita cari berapa itu 3/5. Ya. Kita tinggal hitung berapa itu 3/5. 3/5 itu, kita tinggal cari yang mana penyebut 5 di soal ya, atau di pecahan istimewa. Di pecahan istimewa penyebut 5 itu cuma 1/5. Jadi 3/5 itu sama dengan 1/5 dikali dengan 3. Atau sama dengan 1/5 itu 0,2. 0,2 kali 3 sama dengan 0,6. Nah, karena kita sudah dapat 0,6-nya, jadi kita tinggal simpan di belakang. Jadi 2, 3/5 itu adalah 2,6.
Nah, karena dalam kurung bulan dikerjakan, jadi silahkan kerjakan dalam kurung 4,28 ditambah 2,6 dikali dengan 0,2. Berarti kita tinggal jumlahkan. Kalau misalnya ada teman-teman yang masih kaku mengerjakan penjumlahan desimal, 4,28 dengan 2,6. Jadi kita tinggal sejajarkan saja tanda komanya ya. Jadi tanda komanya tinggal kita sejajarkan. Kalau ada yang bentuknya seperti 2,6 ini, tinggal kita kasih 0 di belakangnya. Kita jumlahkan seperti kita biasa menjumlah bersusun. Nah, kita dapat 6,88. 6,88 kita kalikan dengan 0,2. Bagaimana cara mengali dengan desimal? Gampang sekali, tinggal kita kali lurus saja langsung. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman bingung bagaimana dengan bilangan desimalnya, ya kita bisa meminjam ya, kita bisa menghutang dari bilangan desimal ini. 6,88 itu ada 2 angka belakang koma, dan 0,2 itu ada 1 angka belakang koma. Nah, jadi ingat tadi utangnya adalah 2 di sebelah kiri, 1 di sebelah kanan, berarti utangnya adalah 3 angka belakang koma. Nah, tinggal dikali saja langsung. 688 dikali dengan 2 ya. 688 dikali dengan 2 itu adalah 1376. Nah, 1376, tapi ingat tadi ada berapa angka belakang koma yang kita hutangi? Kita menghutang 3 angka belakang koma. Jadi kita masukkan 3 angka belakang koma, 1, 2, 3 ya. Nah, jadi jawabannya adalah 1,376. Jadi langsung saja dikali kalau desimal, kemudian nanti terakhir jangan lupa dibayar utangnya, yaitu berapa desimal yang kita tadi kasih hilang ya. Nah, jadi sekilas tadi tentang bagaimana caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal tanpa perlu kita ubah jadi pecahan biasa. Misalnya lagi kita punya 42/25 misalnya. Jangan 4 deh, 7 saja. 72/25. Bagaimana caranya kita ubah menjadi pecahan desimal? Ya, kalau misalnya kita menggunakan cara yang sebelumnya kita pelajari, kita bisa kalikan dulu 7 dengan 25, kemudian ditambahkan dengan 2. Jadi biasanya kita kerjakan 177 dibagi dengan 25. Dan ini kan agak ribet ya, 177/25. Nah, instead kita bisa gunakan pecahan istimewa ya. Kita langsung simpan 7 di depannya, 7 koma. Kemudian 2/25 itu sama dengan 2 kali 1/25. 1/25 sudah ada di pecahan istimewa, yaitu 2 kali 0,04, berarti sama dengan 0,08. Oh, berarti ini adalah 7,08. Nah, jadi seperti itu cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Atau pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Oke, mungkin bisa satu soal lagi. Kita bisa masukkan satu soal lagi. Misalnya kita kerjakan soal yang ini. Soal nomor 13. Nilai penjualan barang A di toko A bulan ini 80% lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Kalau nilai penjualan toko tersebut bulan ini adalah 21,6 juta rupiah, berapa nilai penjualan bulan sebelumnya? Nah, jadi kalau kita menemukan soal seperti ini, langsung saja masukkan. Nah, jadi ini persamaan umumnya ya. XT sama dengan 100 plus minus N persen dikalikan dengan X0. Yang mana menjadi XT, yang mana menjadi X0? Yang menjadi XT itu adalah subjek dari pernyataannya, dari informasinya, sedangkan X0 itu adalah objek dari pernyataannya di atas. Nah, jadi kita ada tipis-tipis menentukan pola kalimat dulu ya. Jadi di kalimat pertama, nilai penjualan barang di toko A bulan ini lebih tinggi daripada bulan sebelumnya. Nah, jadi maka subjeknya adalah ini ya. Bulan ini menjadi subjek, kemudian objeknya adalah ini. Objeknya adalah bulan sebelumnya. Nah, oleh karena itu, bulan ini, kita bisa ganti rumusnya. Atau istilahnya sekarang kita bisa timpa rumusnya. Jadi, toko A bulan ini itu sama dengan 80% lebih tinggi. Berarti kita bisa tambah ya. Kita langsung saja tambah. 100 tambah 80. Kapan kita kurang? Kita kurang kalau dia bilang lebih rendah. Persen dikalikan dengan X0 adalah bulan lalu. Atau bulan sebelumnya. Kita tulis saja seperti itu. Yang diketahui adalah bulan ini. Bulan ini adalah 21,6 juta. Sama dengan 180% dikalikan dengan bulan lalu. Kita simbolkan saja dengan X. Kemudian kita tinggal sederhanakan. 21,6 sama dengan 9/5 dikalikan dengan X.
Nah, tinggal kita kali silangkan pecahannya. X sama dengan 21,6 dikali 5 dibagi dengan 9. Nah, tinggal kita coret 21,6 bagi 9 itu 22,4. Atau ya, tidak usah kita coret, kita bisa langsung saja kali lurus. 21,6 kali 5 per 9. Nah, bisa dikali lurus saja langsung ini toh. Atau bisa juga kita bagi saja, kita nanti akan dapat 108 per 9, ini hasilnya adalah 12 ya. Oke, jadi sebelumnya adalah 12 juta rupiah. Nah, jadi untuk soal yang ini kita bisa menentukan XT dengan X0 dengan menentukan pola kalimat. Jadi yang menjadi XT itu adalah subjek, yang menjadi X0 itu adalah objek. Oke, mungkin itu saja dulu untuk yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.